الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa biqadarihi azim. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Aidin Aidat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan pagi yang penuh makna ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbil Izzati. Dialah Rabbi yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang suci ini, satu bulan yang telah mengantarkan kita semua kembali menjadi sosok manusia yang fitri. Salawat dan salam sejahtera abadi semoga tetap tercurah ke pangkuan pemimpin besar yang paling sejati, manusia mulia yang menjadi uswah dan qudwah yang hakiki. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Kita berdoa semoga kita yang hadir pada pagi hari ini akan termasuk ke dalam deretan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Sejak kemarin petang saat lembayung senja di ufuk barat yang kemerah-merahan mulai menghilang mentari Ramadan pun telah pulang disebut hadirnya malam. Sejak saat itulah suara takbir dan tahmid, gemetarnya dan tasbih terpancar dari lisan manusia yang beriman, membahana di angkasa yang hitam dan kelam. Awan kemauan berarah seakan bersedih dan menangis melepas kepergian, yaitu bulan Ramadan. Hari ini tatkala fajar Syawal mulai menampakkan dia sinarnya,
jutaan hati nan putih datang berbondong-bondong memenuhi tanah lapang masjid dan musala, duduk kusuk bersimpuh, bertatapkan sajadah beraneka warna, bibir mereka basah mengagungkan dan menyandungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam batin mereka juga tersirat sebuah tanya bercampur asa, akankah Ramadan mendatang sudi berkenan menemuinya? Semuanya diam dan membisu dalam berjuta makna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak dalam kesucian hati, mencoba menangkap dengan jernih sebuah wisdom, pelajaran yang berharga yang dapat kita raih di hari raya yang fitri ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, ketika mengomentari momentum Idul Fitri, seorang ahli hikmah pernah bersabda yang artinya, hari raya itu bukanlah untuk mereka yang berpakaian baru, hebat serba mengikat, tapi hari raya itu adalah hanya semata-mata bagi mereka yang nilai ketaatannya semakin meningkat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah bulan ini disebut bulan Syawal, yang artinya peningkatan. Apa makna dibalik ungkapan itu? Itu artinya seorang mukmin yang telah beridul fitri adalah mereka yang akan terus berusaha menyibukkan dirinya dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan mereka pada peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih baik cara berkualitas, cara berumah tangganya, lebih baik bermutu, cara beribadahnya, dan dalam skala yang lebih besar atau makro dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka akan lebih baik. Dan pada akhirnya itu semua akan bermuara dan mengantarkan kita pada peningkatan kualitas hidup yang lebih sempurna. Inilah pokok bahasan yang akan saya sampaikan, saya gulirkan pada kesempatan khutbah yang singkat ini, yaitu tentang bagaimana kita dan kiat yang diajarkan oleh Universitas Ramadan yang lalu dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku-saudaraku sekalian yang berbahagia, untuk mencapai tingkat kesempurnaan ibadah, Universitas Ramadan dengan kurikulumnya yang maha sempurna itu mengajarkan kepada kita minimal ada 3 kesadaran yang mau tidak mau, suka atau terpaksa, harus mampu kita munculkan di dalam setiap detak dan detik kehidupan kita. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, untuk mencapai kualitas ibadah yang lebih baik, puasa mengajarkan kepada kita agar dalam melaksanakan semua aktivitas ibadah apapun bentuk dan manifestasinya, hendaknya kita bisa memunculkan sebuah kesadaran bahwa Allah dekat dengan kehidupan kita, kesadaran bahwa Allah selalu memonitor setiap gerak kita, Allah pasti mendengar setiap ucapan kita, dan bahkan Allah maha tahu akan segala sesuatu yang tersembunyi dalam benak dan batin kita semua. Tidak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang samar apalagi luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Ibrahim ayat 38.
Orang yang memiliki kesadaran bahwa Allah dekat dengan dirinya, maka dampak dan imbasnya akan segera terasa ketika sholat. Maka sholat yang ia kerjakan pasti akan berkualitas. Nabi telah bersabda yang artinya, sholatlah engkau dengan sholat perpisahan. Apa itu sholat perpisahan? Yaitu sebuah kesadaran bahwa jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah pasti akan melihatmu. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar. Dengan kesadaran itulah maka rukuknya menjadi tertib, sujudnya tumaninah, bacaannya tartil, tahiyatnya termasuk atau merasuk pada sukma, dan pada kalimatnya orang yang seperti ini hidupnya akan semakin tertata indah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, lebih jauh dari itu, orang yang memiliki kesadaran bahwa Allah dekat dalam hidupnya, maka hidupnya hari demi hari akan semakin berkualitas. Muncullah sebuah kesadaran muraqabah, semakin berhati-hati dalam bersikap, semakin mawas diri, dan memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena pengawasan yang dirasakan oleh orang seperti ini bersumber kepada Allah, Zat yang Maha menatap setiap kehidupan. Setiap kebaikan yang ia lakukan bukanlah karena ada sahabat yang melihat kita, bukan karena atasan yang menyaksikan, dan juga bukan karena ada orang yang memandang, tetapi sekali lagi itu semua muncul karena dia sadar bahwa Allah selalu memantau setiap detak dan detik kehidupan kita. Bukankah Ramadan kemarin telah mengajarkan itu semua kepada kita? Ketika kita berpuasa, banyak waktu yang kesempatan yang berbuka atau terbuka lebar, kesempatan yang kalau kita mau membatalkan puasa kita yakin tidak ada seorang pun yang akan tahu. Akan tetapi kenapa itu tidak kita lakukan? Jawabannya mudah. Jawabannya adalah karena kita sadar bahwa Allah pasti mengetahui atau melihat detak-detik kita. Kemudian yang kedua, hidup dan ibadah kita akan semakin berkualitas jika kita memiliki kesadaran bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah kebutuhan rohani setiap kita. Kesadaran seperti ini akan menggiring kita untuk merasa butuh sholat seperti halnya kita butuh makanan. Kita akan merasa butuh puasa seperti halnya kita butuh minuman. Kita butuh zakat sama seperti halnya jasmani kita butuh refreshing atau peninggalan. Dan memang untuk tujuan itulah Allah hadirkan agama Islam yang sangat mulia ini kepada manusia. Pakai rukun Islam yang kita jalankan, sholat, puasa, haji, zakat, dan perbuatan baik lainnya. Hakikatnya adalah merupakan santapan bagi rohani kita sehari-hari, makanan bagi jiwa kita, penyegar dahaga batin kita. Para jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, jika demikian adanya, maka semakin sering kita berbuat baik, semakin sering kita sholat, semakin sering kita berpuasa, semakin sering kita beribadah dalam arti yang seluas-luasnya, maka secara otomatis akan semakin sehat rohani kita, semakin subur pula tanaman iman kita. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Di samping itu, dalam sebuah ayat Allah telah mengingatkan kepada kita yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan, maka dampak kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka efek kejahatan itu, ya Allah, seluruh penghambaan hanya punya-Mu. Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah atas runtunan nikmat yang telah Kau hampakan
Terima kasih ya Allah, karena telah Kau izinkan hamba merasakan nikmatnya Ramadan-Mu, karena telah Kau bersihkan dosa-dosa hamba dengan kehadirannya Ramadan itu, karena telah beri kesempatan kepada hamba untuk memperbaiki diri kesemuanya. Ilahana, tidak kuasa kami memuji kemuliaan-Mu ya Allah, karena terlalu besarnya Engkau di hadapan kami. Tidak sanggup kami menyebut keagungan-Mu, karena terlalu kecil dan hinanya kami di hadapan-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu, sebanyak pujian yang Kau senandungkan atas diri. Wahai yang rahmatnya mengalahkan murkanya, wahai yang maha mengampuni semua dosa, wahai yang pintu taubatnya selalu terbuka, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Allah, jika dalam hidup ini kami selalu melupakan kebesaran-Mu. Ampunilah ya Allah, jika kami selalu lupa dengan mensyukuri semua pemberian-Mu. Ampuni jika kami tidak pandai menjalankan semua perintah-Mu, jika kami senantiasa mengerjakan semua larangan-Mu. Ampuni dosa mata kami yang selalu memandang perbuatan yang nista. Ampuni ya Allah, jika lisan ini seringkali berkata dusta atau kotor, lisan kami gemar mengadu domba, membuka dan mengumbar aib sesama. Ampuni ya Allah, jika tangan-tangan kami ini kotor karena sering mengambil hak yang bukan milik kami. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah kami atas dosa yang kami lakukan terhadap kedua orang tua kami, karena kami tidak pandai berbakti kepada keduanya. Ilahana, dari sekian banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah, kami tetap yakin ya Allah, Allah Maha Pengampun-Mu jauh lebih besar dari apa yang telah kami berbuat. Karena itu ya Allah, ampunilah sebesar apapun kesalahan kami, sehina apapun kami, sekotor apapun hati kami, sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami. Sebab ya Allah, jika Engkau tak ampuni semua kesalahan kami, apa artinya sisa umur hidup ini? Jika tanpa ampunan-Mu ya Allah, apa gunanya semua yang kami miliki bila tanpa keridhaan-Mu? Wahai yang maha memperkenankan setiap doa, wahai yang maha mengabulkan semua minta, di ujung doa kami hari ini, tanpa pernah merasa bosan kami lantunkan lagi sebuah permintaan kami yang paling berarti, yaitu ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik mereka yang masih ada di hari ini, masih berkumpul di tengah-tengah kita ini, ataupun keduanya yang telah Kau panggil ke sisi-Mu terlebih dahulu. Pagi ini seperti biasa, wajah ibu dan ayah-ayah kita, wajah ibu dan ayah-ayah kita hadir di pelupuk mata kita semua. Senyum keduanya terlintas dalam benak dan pikiran kami. Ibu yang telah melahirkan kami berkuat keringat bersimbah darah, bermandikan air mata, berjuang antara hidup dan mati, tapi ia tetap tegar demi menanti kehadiran kami buah hatinya. Seringkali ia terbangun di tengah malam saat mendengar kami menangis kehausan. Seringkali ia tidak tertidur saat menunggu kami sedang sakit. Semua itu ia jalani dengan tulus dan ikhlas tanpa menuntut balas apapun. Sementara itu, ya Allah, ayah kami tetap bekerja pagi, petang, siang, dan malam, walau di hari hujan, walau terik matahari menyengat kepada badan, keringat yang ia cucurkan, tenaga yang ia keluarkan demi menghidupi dan menafkahi kami anak-anaknya. Semua itu tidak ia hiraukan asal kami bisa hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, namun setelah kami besar pada hari ini, apa yang
mereka dapatkan dari kita, ya Allah. Seringkali kami melukai hati keduanya dengan sikap dan perilaku. Allah